Sama juga guys. Bermain school butuh support sih. Support. Pasnya defense. Jadi aku juga berpikir Arkeoshi itu pakai Kagura. Parsel. Wah, Harit Said. Sumpah ini bermain school ya. Mematahkan semua tebakan aku. Gue tahu hero apa itu bro? Minsitar. Wah, lemon ya. Tapi itu hero gak punya damage sih sayangnya. Iya sayangnya nggak punya sayangnya. dia. Cuma ngebanar itu Kayak dan Faramis clearing juga ini ya. lama. Itu dia ya. Iya lama tuh kalau dia cepet enak. Bruno? Oh, Oh my god! Yang kayaknya 3! Oh my god! Oke Kornet. Baru kita bahas. Dan gue kayak di otakku tiba-tiba Oh mikir my God. kayaknya Minsitar enak deh. Harit bakal kekunci banget dan yes terakhirnya Kagura. So this is it. RRQ Hoshi dengan pipikan yang di luar akal manusia dan mungkin Kornet akan masuk RRQ abis ini ya. Boleh. Oh, Natalia. Aduh Natalia. Oke. Tapi Minsitar ya. Minsitar karena emang kalau tadi gue mikirnya kayaknya yang pakai Chow ini udah pasti banget R7 dan satu lagi adalah Lemon yang menurut gue bisa semua hero apapun hero yang dia pakai, bahkan dia pakai Bellaric yang hitungannya juga sebenarnya untuk farming, untuk membersihkan minionnya lama, tapi at least dia bisa mempertahankan lane-nya dan dapetin levelnya, XP-nya yang dia incar untuk dapetin level 4 dan Minsitar menurut gue pilihan yang cukup baik juga ketika musuh-musuhnya kayak gini. Ya, Anggaplah flicker dari si siapa Atlasnya, terus kena ultinya Minsitar, bisa apa? Ini ya kita udah kayak gue tahu satu hero. Iya. Minsitar. Terus kita berdua kayak nggak mungkin. RRQ nge-pick langsung. nge-pick. Auto. Gila. Aduh ya Kamu udah boleh ini sih Boleh, jadi partnernya James. udah boleh ngelamar langsung. Boleh ya? Oke teman-teman yang mau butuh Koriki. coach Kornet ya, bisa tolong. Minsitar ini bagus untuk tim dengan agresivitas tinggi karena dia bakal dapetin koinnya banyak, goldnya banyak. Iya. Dengan Ibon pasifnya langsung dia. nge-WA gua. Well done Nat. Oke, terima kasih. Coach Kornet is here brother. Gila, Let's go, this gila. is it. Last gamenya. Let's go RRQ. Kalian pasti bisa untuk mengamankan game yang terakhir, game 5. RRQ melawan Burmesco. Harus 3-2 untuk RRQ. Hoshi setuju, Momochan dan Omawan. Setuju banget. Viva RRQ. Tat, tas. Udah, Maya, kita fokus daripada kita dengerin. Nge-clear dengan cukup cepat di area mid-nya dari tim RRQ Hoshi. Dari Ace sendiri. Oh, ini Brody jungler ya? Iya. 1, 2, 3 orang Iya, menuju ke arah satu Little Wanderer, Albert nih yang masih dari Retribution. Dan kita akan melihat di sini Albertnya yang masih bisa untuk farmingnya. Jadi bantuin juga dengan Psycho. Luar biasa ini Lemon. Ya, cuman kayak yang tadi kita bahas juga permasalahan memang dari Minsitar adalah dia cukup lambat dalam membersihkan. Cukup lambat, apalagi ada Natalia juga Iya. yang benar-benar ini ngeganggu juga pergerakan dari Lemonnya. Benar-benar mulai dibantu juga pastinya oleh seorang Psycho. Tuh lihat lambat banget. Tapi pemilihannya cukup baik juga sih dari Yes. Kaguranya yang punya Flea. Betul. Jadi ini tinggal gimana caranya nanti untuk team fight ya. Tinggal bagus-bagusan posisi dan bagus-bagusan timing juga sih sebenarnya ini. R7 sampai ninggalin lane-nya untuk membantu mengganggu saja tadi. Dan menuju ke arah lane-nya lagi. Dapetin XP tambahannya dan ternyata aku baru ngeh. Kenapa? Dari Lemonnya yang lebih memilih untuk di arah gold lane-nya. Sedangkan di arah bottom lane-nya dari R7-nya. Tapi di bawah ada Natalia yang mengincar ke arah... popok aja sudah. Iya. Chow dan juga Albert. Benar. Dan coveran yang diberikan oleh RRQ Hoshi ini cukup merata banget dan bahkan memberikan pressure. Psycho ada di atas buat bantu Lemon. Di bagian bottom lane-nya juga Natalia belum bisa berbuat terlalu banyak karena teammates-nya harus pulang dulu, harus recall kembali ke base. Iya, Psycho udah langsung flicker mundur. Daripada dia ambil resiko di terapat memori oleh seorang Ace. Sudah aku bilang Execute. hati-hati. Ada execute dan juga ada satu silence dari kitnya yang sabar banget dia nungguin pasifnya di rumputan. Kita lihat sini. Masih bisa flicker tapi turtle-nya cukup sekarat. Di reset begitu aja. Nggak mau dikeluarkan ultimate-nya dari seorang D. Ditahan. Dan menuju ke arah turtle dari tim Burmesco, Momochan. Yes, dan kita bakal rotasi lagi kali ini ke area ini terlebih dahulu Burmesco. Mereka langsung menargetkan untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama, R7. Gak bisa mengkontes dan turtle-nya akan kasih ke arah dari Burmesco. Albert di sisi lain
Udah ngelihat ada nyakit kali ini mau kemana. Udah ketahuan positioningnya dan bakal langsung dikembangkan. Oh, satu hit. Untung ada trash ya. Tapi di area bawah, R7-nya juga bakal ngepoking terlebih dahulu. Ada ace tapi. Iya, dia nggak mau terlalu. Wave Fighter sudah dikeluarkan, stunnya miss. Tidak terkena dari R7-nya walaupun masih ada flicker di sana. Hati-hati, ada corrosive strike, masih ada flicker, masih ada Chunpo juga. Mencoba untuk membersihkan minionnya, masih ada gold turret protection, masih cukup tebal juga. Dan masih bisa dipertahankan di arah bottom lane-nya. Sedangkan di arah atas, apakah mau di ganking? Ada Lemon juga di atas 3 orang. Tahan dulu kali Ada ya. Ruby Didi, King's Calling-nya mana? Belum dikeluarkan, masih dipancing-pancing. Dan hanya membersihkan saja, maybe. Apakah kamu akan membuka untuk R7 seorang? Atau kamu menunggu teman-teman yang akan hadir nanti di arah bottom lane? Ini bisa tukeran sih, lane atas lane bawah. Ini Tapi pasti- Arkeho sih soalnya nggak ada Purify juga. Jadi kalau mainnya Oh, Fin. Finnya, Yang overturn ketarik. heeh. Masih belum ada Fataling keluarkan. Ada Masih Free ada tapi. Free juga, tapi Brave dikejar. Fighter yang dikeluarkan dari D-nya. Mendapatkan 1 poin kill R7-nya, masih terkena stun. 12 Dragon hanya untuk mengusir, tapi ternyata double kill dari D. Yang benar-benar baik banget tadi main labu-labunya. Maybe mencoba untuk perfect match. Terkena 1 ultimate yang Justice. sangat amat baik, bahkan 2 dengan King's Calling tadi. Iya, tapi kali ini lihat hitnya bakal coba untuk membabat. Albertnya bakal Double kill. menjaga. Oh, tapi dapat point Albertnya. dari seorang Ruby. Albertnya bakal ditumbangkan kali ini Psycho. Bakal coba mundur terlebih dahulu. Lemonnya udah Viral. flicker tapi tidak bisa. Sulit untuk Bung Corner. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Reset lagi. Reset lagi. Tahan. Lihat Tahan, goldnya masih tahan. menang teman-teman. It's fine. Ya, dan juga Kita- Lemon udah selesai. Oke. Heptasis Kita tadi. harus happy nontonnya karena Karena energi positif kita akan menyalurkan nanti langsung terbang ke Singapura, langsung Betul. kena ke para alien ya di sana ya. Iya, karena memang Arkeho sih juga mereka ngamanin turret di area atas sih. So, Benar. dari sisi lane mungkin masih diungguli sama Arkeho sih, tapi Ada R7 silence, harus silence pertama, berhati-hati. silence kedua. Nggak mau ke silence yang ketiga, R7 yang masih bisa cabut ke arah belakang. Turtle yang kedua di menit yang kelima. Mencoba untuk di zoning kah? Kayaknya dilepas. Kayaknya bakal dilepas, gak bakal mau dipaksain karena posisinya lagi pada jauh semua. Ada Psycho di sana sendirian. Terpaksa Imperial Justice. dikeluarkan Imperial Justice-nya Cimomo. Oh Mawa, gimana keadaannya nih? Menit 5. So far sih Arkeho sih ya, memang kita lihat dia masih unggul ya, tapi mereka harus tetap disiplin juga, apalagi dengan adanya Natalia, di mana R7 di sini selalu menjadi bulan-bulanan dari para pemain Well Let's Go. Dragon, tapi lihat bagus banget BB-nya. Bener-bener langsung dipatahin begitu saja. Ace sekarang coba diincar sama pinnya, tapi Torbat Memory. Tidak ada ultimate, langsung ada execute. Untung saja 1-1 berhasil diamankan dari Ace-nya. Tapi benar-benar si Maybe-nya gila nih. Itu udah Dragon-nya harusnya dari R7 udah langsung dipencet aja langsung tas. Itu kalau Yes. dikasih jeda, itu benar-benar langsung dibatalin, di cancel. Jadi cancel. Bener. Wow. Harus meskipun harus bertukar Neo, tapi itu cukup worth it tapi kali ini lihat Psycho-nya. Terasa- Dia melihat ada pergerakan dari Ruby Didi dan Fatalik, bahkan Fatalik. coba Fatalik untuk trigger. di-push kah? Fatalik Belum nggak ada. perlu sepertinya. Gak perlu karena masih cooldown juga, tapi Albert masih restless. 1 melawan 3, curang keroyokan. Ah males aing mah. Ih, Mohon maaf kalau 1 lawan 1 ini dong bukan. Cak main catur. Iya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa reset lagi kali ini. Karena Arkeho sih mereka juga tadi tukeran dengan turret di area bawah ya. Itu udah pasti. Oh Fataliknya kena karena Lemon masih bisa flicker ditarik balik. Baby-nya 1 hit lagi dan masih bisa dicolong oleh seorang Finn. Bakal coba mundur. Dapat memorinya dong. Yes. Aduh itu last Torbat memory dari Ace ya berhasil mengamankan Lemon. Oke tenang. Tapi ini masih apa ya bisa dibilang kayak Arkeho sih masih Oh, cukup oke Keluarnya karena juga dia bisa-bisa juga ya. iya karena dia juga sebenarnya balisin 1 untuk 1 terus dari tadi. Setidaknya nggak sia-sia juga sih Harganya poinnya. punya 70 tahun. Oke, masih ada Albert dengan Flicker Matic-nya. Didapatkan begitu saja dari Kramer yang gedenya. Rokursa mau diamankan kah? Belum dikeluarkan dari Subnautica dan Turtle yang ketiga, Guinness Gold. Yang kali ini sudah menguasai 50% lebih untuk vision atau bahkan dari mapnya. Karena pelan-pelan ya, walaupun ini 50% lebih dari Burmese Gold sudah diamankan dari segi turretnya dan juga posisinya. Tapi goldnya masih belum beda cukup jauh, Iya. beda dari Gold. Baru ada termacet aja dari Albert, kitnya udah Blade of Vertasis. Bikin armor dulu, harus seven armor, kemudian dia mau bikin Enes Battle kayaknya. Pinnya udah Ada ada Natalia. susah sih memang. Ini bakal dikejar
Masih menahan loh pikiran. Gila sih, emang Arseven tuh tenang banget loh. Iya. Dia di geng tuh kayak dia tahu ada teman-temannya dan nggak langsung kebuang speaker. Dia malah kayak kasih info kali. Ini 4 orang ngejar gue. Iya. Dan juga Arseven dari tadi Di kelas. jadi bulan-bulanan tapi dia masih bisa nahan dan kalian bisa lihat lah Arseven cuma balik 2 kali loh. Iya, dia nggak ke-pick off terus Dia- dari tadi. iya. Meskipun dia di-geng terus ya. Karena dia mungkin bikin satu item armor tadi juga sih buat Natalia. Walaupun nggak dijadiin kuiras atau mungkin item-item Yang armor putih ya? yang yes. Dreadnought ya? Benar. Buka kali ini. Dan ada vision dari pemain jokernya Albert. Bakal mundur sepertinya dari seorang R7. Bakal dikejar 4 orang nggak tuh. Langsung ngincernya ke arah seorang R7. Ini bakal menjadi distraction sih yang dilakukan sama R7. Muter jauh, cukup jauh. Masih ada Jet Kuno, masih ada Shunpo Cukup juga. jauh, sangat jauh. Yes, tapi mau dipotong sama D kayaknya. Oh enggak, bakal ditahan dulu. Ini Buff, Albertnya ditungguin. awas. Brave Fighter sudah ready, ada second eye, Oh. ada maybe, gak ada flicker tapi dia gak ada perfect match. Kayaknya udah tahu nih ada orang di area push orange buffnya dan ace-nya. Coba untuk ngepick terlebih dahulu. Dia memotong landing aja bersama dengan seorang maybe di area bawah. Dan ini dari seorang kid emang rotasinya sih ngeselin banget, gila. Open visionnya, Psycho-nya jadi nggak bisa terlalu agresif banget sih. Nama itemnya armor putih itu si Dreadnought Armor. Pas Dreadnought. pick cukup bagus sih. Dia bisa nurunin 6% physical damage dari musuh. Betul. Dan efeknya itu selama 2 detik. Jadi lumayan banget sebenarnya untuk Natalia yang nggak bisa langsung satu kali combo. Dari ultimate-nya atau dari pasifnya dulu, silent pertama, ulti yang kedua, silent yang kedua, kemudian ulti yang ketiga, dan akhirnya dia pakai execute ya. Tapi Albert kali ini udah ada Blade of Despair juga untuk physical damage-nya. Cukup lama ya, cukup berat loh ini. Soalnya susah Iya, mereka. Iya, rotasinya 940. ada kit juga kan katanya. Bener. Ini karena lagi kondisi tertekan, dari Iya. BOD-nya 940 baru jadi tadi. It's okay. Satu dulu. Fatality Psycho. hanya untuk Psycho saja. Yes. Winter Transit kah itu? Winter Transit kah dia? Dia flicker tadi sih barusan, tapi Nggak, aku dia nggak kayak ngeliat. berhenti beberapa detik tapi lihat sini. Oh my Dibalikin god, bagus keadaannya. banget double kill dari seorang R7 dan bakal mengincar ke kubu belakangnya, lini belakangnya. Walaupun di sana harus Lihat hilang Albertnya satu free orang, banget. Queen dia juga harus hilang double kill dari R7. Asia. Yang sakit banget R7 masih mencoba untuk Shun body dari begitu saja corrosive strike ya dari seorang Ace. Albert juga menjaga jaraknya. Ini benar-benar imbang di fight ya. Hanya 2 ekor saja dari kedua tim yang harus dipulangkan. Hilang dia, mati di medan perang. Iya. Ruby Didi udah jadi Holy Crystal juga dan ini bakal bergantung dari R7 gitu. Dia bisa menahan nanti Burmese Gold biar tidak terlalu masuk. Dan juga tadi kalau kita lihat Lemon belum nggak ada Lihat item. Nggak ada nggak ada Psycho. King's Call tadi dia tadi. Oh Nggak enggak ada deh. net. Enggak ada, dia bikin langsung kuiras. Tapi kok sempet diem. Kayak nggak gerak gitu ya. Mungkin dia nahan Nahan terlebih tebal dulu. banget. Iya, karena dia masih punya ini. flicker juga Bukan, sih. bukan spiral. Oh, spiral. Spiral kayaknya. Oke. Oke. Maaf teman-teman. It's okay. Terlalu numpuk banget tadi. Mata saya kayaknya minusnya nambah. Ini juga udah ada blade, udah axe juga di sini. Ruby Didi, Holy Crystal nih mesti hati-hati sih. Ini haritnya bisa jadi striker bayangan nih dari damage-nya, tapi selama sekitar Lemonnya masuknya on point sih nggak masalah. Ini memang rotasinya nih Arachino sih agak sedikit dipres karena ada Natalia. Ya, bakal coba itu, tapi dua dragon langsung ke arah seorang Ruby Didi. Scrollingnya bagus banget. Yes, dan kalau ini kita lihat menculik satu Oh. dan bahkan Psycho masuk dengan adanya Yes, Bra yes. Justice, tapi Spiral Stranglingnya gak sempat terkena kit ya, masih bisa dihindari. Please, Oh bawah juga lihat. angkat memori. Ya. Umbrella. Umbrella-nya langsung balik lagi. Iya, upsi gue. Nah, tanya sih. Gue sama Om Mama responnya lu sama. Oke. Back to the game. Ada Fatali yang sangat amat bagus tapi Albertnya sekarat tapi langsung diamankan begitu saja. Lemonnya dari belakang, R7 yang mengincar ke arah kitnya. Lemonnya juga sekarat, King Swall dikeluarkan tapi masih ada satu execute. Oh my god. Ini nggak baik tampaknya karena kehilangan dari seorang Albert ya. Dan mencoba untuk diganggu, ada Psycho juga. Belum ada ultimate Eternal Justice yang belum dikeluarkan. Masih menunggu apakah ini akan menjadi Lord untuk Burmese Gold. Atau justru malah ada Finn, si pencuri Lord yang akan mencuri Lord. Iya, tapi kitnya juga ditembangkan kali ini, sudah ketahuan positioningnya. Dan masih menjadi 4 lawan 3.
Ace sekarang. Bakal dibuka zaman Force kali ini. Oh, siapa yang dapat? Oh, masih ada Ace-nya. Retribution. Duel Dragon yang sangat cantik tapi karena serang Ace-nya, tapi Ace-nya masih hidup dan bahkan mati begitu saja dari R7-nya. Wow, ini bakal berat. Tinggal PR-nya untuk defense dan gimana ya? Susahnya adalah ketika kita melihat Minsitar yang tadi kita bilang, damage outputnya masih agak sedikit kurang untuk RRQ Host. Bakal sulit. Iya, Ini semua meskipun dia punya tergantung, King's Call gitu. tergantung setupnya sih. Benar. Jadi mungkin Albertnya bakal, dari Arkiho sih mereka harus ini lagi, buying time lagi nih buat Albert. Karena Albertnya juga sekarang 133. R7 sih udah maksimal banget ya. Iya, R7 Tuh, sih. calling terkena stun dan langsung Di-follow ini dia up. yang ditunggu-tunggu tadi ternyata. Oh my god, Ukitnya fatalinya. tumbang tapi dari sisi lain Resus Albertnya Wah, diincar begitu iya, saja. masuk. Oh my god. Oh wow, Lord tersisa R7 saja. Dan Sulit. kita memang harus mengakui Burmese Gold Myanmar benar-benar sangat amat kuat. Dan bahkan ini dia game untuk Myanmar berhasil mengamankan tiket ke Grand Final. Tiket yang sangat amat mahal. Dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Myanmar. Wow. Burmese Gold. 3-2. Dan tetap yang kita harus respect dengan negara Myanmar. Dimana kita tahu memang sebenarnya mereka ada player-player yang luar biasa juga. Namun harus dihosti, mereka juga udah melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Membawa game ini sampai menuju ke game yang 5 bukanlah hal yang mudah. Dan congratulations untuk Burmese Arki Hosti. Mereka mau tidak mau harus turun ke lower bracket. But it's okay. It's okay.